Direkod ya? Iya. Yuk, Pak Deden sama Pak Gaman dulu kan yang pertama. Iya. Yang Baik, ngerekam. silakan. Sudah direkam kayaknya ini. Sudah saya rekam ya, Bois ya. Iya, Pak. Iya. Oh iya, Bu, makasih. Saya Terima tutup kasih ya. banyak, Mbak Saya Ji. tutup. Baik, kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Gaman? Apa kabar hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Pak Deden sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Gaman. Semoga jaringan kita lancar ini ya, tidak terputus. Ini tadi hujan soalnya, sempat hujan ya. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Ya, Mudah-mudahan amin. lancar jaya. Jadi bagaimana nih Pak Gaman? Apa nih yang mau disampaikan di pertemuan kita kali ini nih Pak Gaman nih? Kalau saya permasalahan tentang PAS dengan aplikasi e-learning, Pak. Pelaksanaan akhir semester nanti tanggal 1 Desember dengan aplikasi e-learning gitu. Iya, iya. Gimana itu Pak Gaman? Ya, jadi salah satu tujuan kami ya untuk melaksanakan penilaian akhir semester dengan aplikasi e-learning itu adalah salah satu untuk efektif dan efisien gitu ya. Sehingga pelaksanaan PAS bisa secara online, kemudian praktis dan nilai juga langsung ada di aplikasi e-learning itu sendiri, Pak, begitu. Jadi PAS-nya berbasis e-learning ya? Betul. Ya. Jadi nanti sekolah Pak Gaman mau mengadakan PAS, kemudian terintegrasi dengan e-learning gitu. Nanti nilai dari PAS itu langsung otomatis masuk gitu ya Pak Gaman ya? Betul, betul Pak, betul. Gitu. Baik. Jadi apa nih tujuan Pak Gaman yang ingin didapatkan nih dari ngobrol kita sekarang nih? Kira-kira tujuannya apa nih Pak Gaman? Ya, tujuannya ini Pak untuk mendapatkan apa ya, solusi ya terkait pelaksanaan aplikasi e-learning di sekolah saya yang memang ada beberapa kendala tentunya gitu. Dari percakapan ini kan setidaknya ada solusi-solusi ya, ada ide-ide baru mungkin gitu. Sehingga itu bisa menjadi hal-hal yang bermanfaat ketika diterapkan aplikasi e-learning di sekolah kami, Pak. Baik, menarik sih itu ya, menggunakan aplikasi e-learning ketika PAS nanti gitu. Memang yang Pak Gaman rasakan apa nih kendalanya nih ketika mau menerapkan pembelajaran e-learning yang nanti akan dipakai di PAS-nya di sekolahnya Pak Gaman? Ya, pas dilaksanakan tanggal 1 Desember nanti ya Pak, hari Jumat. Nah, memang kita harus nyiapin device-nya, peralatan terkait itu, karena di sekolah kami memang belum ada jaringan fiber optik, Pak. Jadi sistem internet juga memang sistem tembak ya Pak, menggunakan pemancar radio gitu. Sehingga memang kita menggunakan sesi 1, sesi 2, sesi 3. Jadi lumayan panjang waktunya begitu ya, dari pagi sampai sore begitu. Biasanya sampai jam 12 udah selesai, berhubung pakai sesi kita selesai sampai jam 3 ataupun setengah 4 begitu. Jadi nambah waktu ya buat guru-guru yang memang melakukan pengawasan begitu. Yang biasanya kita jam 12 udah selesai, kita harus setengah 4 gitu karena pakai sesi. Dan kedua memang siswa wajib punya kuota mandiri lah ya Pak gitu. Oh iya. Dan kita memang agak repot awalnya menginventarisir siswa yang belum punya handphone. Ya. Sehingga harus disiapkan dong sama kita. Nah, untung kita ada bantuan tablet yang waktu tahun 2020 gitu, sehingga siswa yang memang tidak bawa handphone atau tidak punya handphone, kita menggunakan handphone yang memang dari bantuan untuk sekolah kami, Pak, begitu. Jadi tadi dibuat sesi ya, jadi ada 3 sesi tadi ya, ada mulai dari pagi bahkan sampai setengah 4 tadi Pak ya, karena terkendala dari jaringan fiber optik yang belum sampai ke sekolah tadi ya Pak ya. Jadi masih menggunakan pemancar tadi. Nah, jadi apa nih yang bisa dilakukan sama sekolahnya Pak Gaman nih mengantisipasi tadi mungkin kendala dari internetnya ya. Tadi kan masih menggunakan pemancar radio. Ada nggak nih yang biasa dilakukan sekolah untuk memastikan bahwa lancar nanti jaringan internetnya? Atau mungkin bisa ada guru yang memberikan tethering dari handphonenya mungkin, atau bagaimana biasanya Pak Gaman? Ya, sebenarnya solusi yang paling jitu itu kalau memang dari pihak sebut aja misalnya
dari pihak IndiHome gitu ya Pak, udah ada jaringan ke sana melalui fiber optik itu udah lancar jaya Pak, sinyal ataupun jaringannya begitu. Iya. Seperti itu sih itu. Tapi Jadi memang ternyata harus belum ada masuk pemangku sampai sana ya. kebijakan ya, pemangku kebijakan dari pemerintah juga sih terkait jaringan fiber optiknya. Kalau udah masuk aja udah enak sekali itu Pak. Ternyata masih belum masuk sana ya. Jadi masih pakai pemancar radio bahkan ya tadi ya. Betul. Iya. Iya. Baik. Terus tadi terkait dengan device tadi ya. Itu sudah ada mungkin hitungannya berapa anak yang biasanya terkendala, terus ada berapa device yang ready gitu biasanya Pak Gaman di sekolah untuk bisa ngebantu siswa yang terkendala device tadi? Maksimal itu memang kita 100 sih Pak, adminnya cukup 100 orang begitu. Tetapi kalau sinyalnya bagus kita akan lebih cepat lah ya. Tapi kalau pas kendali sinyal kita harus nunggu sehingga bisa jadi yang nggak bisa sesi pertama ada gangguan jaringan bisa jadi dimasukkan ke sesi 4 di jam 5:30 sampai 5:30 gitu. Seperti itu Pak. Jadi memang rencananya untuk bisa tercapai tujuannya tadi itu pertama tadi mengantisipasi ada pemancar radio ya pengganti fiber optik ya Pak di sekolah yang tadi benar ya? Betul. Kemudian tadi menyediakan device untuk muridnya berarti ya ketika ada siswa yang memang tidak bawa handphone ke sekolahnya gitu. Ya. Betul. Dari yang dilakukan nih persiapan sampai menuju tanggal 1 nanti nih ya, kira-kira seberapa besar nih ketercapaian persiapannya Pak Gaman dan teman-teman guru di sana nih. Kalau kita buat rank ya dari 1 sampai 10 lah katakan gitu ya. Itu seberapa jauh nih ketercapaian perencanaan untuk tadi ya integrasi aplikasi ya tadi ya untuk PAS nanti itu. Sejauh mana Pak Gaman dari 1 sampai 10 deh kira-kira? 8 ya, mungkin persiapan udah 80%. Ya. Untuk advice-nya karena memang udah pernah dicoba sebelumnya sih Pak gitu. Cuman kita ngecek lagi takutnya error pada saat hari H-nya begitu. Terkait dengan server bagaimana Pak Gaman? Kalau servernya mungkin? Server kita ada 1 sih, tapi alhamdulillah oke gitu. Oke gitu ya. Jadi memang servernya yang mahal kan. Nah iya betul. Bisa kalau servernya ada 2 gitu atau 3 kita beli lagi ya, kan lumayan harganya lumayan lah gitu sehingga bisa ya kedepannya kalau memang dari pemangku kebijakannya aja sama-sama misalnya kita dianggarkan untuk beli servernya lebih dari 1, 2 atau 3 akan lebih cepat tentunya ya pelaksanaannya bisa serentak dari jam 8 sampai jam 12 gitu. Betul. Jadi nilai 8 tuh artinya sudah cukup siap ya artinya ya dengan tadi kendala yang disampaikan kemudian sudah ada solusi tadi ya yang disampaikan juga. Dan kira-kira nih, seberapa besar komitmen dari Pak Gaman dan teman-teman untuk bisa menjalankan tadi rencana? Bagus sekali nih ya idenya, jadi mengintegrasikan tadi PAS dengan e-learning itu sangat bagus ya, karena kekinian ya sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ya bahwa harus mengikuti kodrat zaman Pak ya. Memang sudah kekinian lah gitu. Jadi seberapa besar nih komitmen Bapak dalam menjalankan apa yang tadi direncanakan Bapak dengan rekan-rekan? Komitmennya kita udah teman-teman dari manajemen sekolah udah 100% Pak. Kita harus berbasis online atau ujiannya harus selalu pakai e-learning karena untuk mengantisipasi numpuk kertas gitu ya. Jadi selama ini kertas banyak gitu kadang-kadang jadi sampah, nanti akan hilang kan lost paper gitu kan karena diganti dengan e-learning itu sendiri gitu. Sehingga dari situ kebijakan dari manajemen sekolah 100% kita setuju dengan pelaksanaan UTS ataupun PAS secara daring tentunya Pak. Jadi sudah mengurangi paper based test ya, jadi semuanya sudah komputer based test gitu Pak ya? Betul. Jadi memang menarik gitu ya ketika berbicara teknologi yang sudah kita gunakan untuk pembelajaran gitu. Jadi nanti ke depannya mungkin di sekolah Pak Gaman itu ketika sudah melaksanakan ini bisa ditularkan juga mungkin ke sekolah-sekolah lain ya bahwa membuat integrasi antara LMS atau tadi mungkin e-learning gitu ya dengan PAS itu ternyata butuh ya banyak yang dibutuhkan gitu ya tadi terkait dengan jaringan terus device-nya juga gitu ya juga nanti mungkin ada nggak nih di sekolah Pak Gaman yang istilahnya teknisinya gitu ada berapa orang tuh di sana Pak Gaman?
Teknisinya 2, operator 1, admin 1, jadi 4 Pak totalnya. Ada 4 ya. Ternyata butuh cukup banyak orang gitu yang dibutuhkan gitu ya untuk bisa mewujudkan apa yang direncanakan tadi. Ya memang menarik. Semoga nanti di sekolah-sekolah lain juga bisa menerapkan yang seperti ini. Ya tadi apa yang disampaikan Pak Gaman terkait dengan kendalanya tadi, poin pertama jaringan ya. Tadi sudah ada yang bisa dilakukan lah mengantisipasi. Yang kedua terkait dengan device tadi Pak Gaman ya. Baik, jadi berarti nanti ketika kedepannya mau dinaikin jadi berapa nih dari 8 Pak Gaman? Tadi kan 8 ya poinnya ya, 1 sampai 10 tadi 8. Kira-kira nanti kedepannya mau dinaikkan jadi berapa nih Pak Gaman? 9 lah Pak gitu. Jadi kalau udah 90%, kalau 100% takutnya masih ada kendala ya gitu. Karena memang kita kan agak jauh dari kota gitu, tapi nggak terlalu jauh juga. Cuman kendalanya kan di sana kalau udah hujan udah lumayan saya kayak mati lampu, hal yang tidak terduga begitu. Kemudian di sana kayak kalau hujan juga petirnya gede Pak, besar sekali sehingga kita pernah loh ke pemancar radionya itu tersambar petir 2 atau 3 kali gitu Pak selama saya di sana itu. Begitu. Jadi memang banyak kendala teknis yang bisa terjadi juga ya. Betul. Apa nih yang bisa dilakukan oleh Pak Gaman dan teman supaya nanti jadi 9 nih nilainya Pak Gaman? Yang pertama tadi kebijakan pemangku kebijakan dari manajemen sekolah dan pemerintah ya Pak, terutama stakeholder-nya ya. Stakeholder-nya misalnya jaringan fiber optiknya udah bisa masuk gitu kan. Kemudian ya anak-anak juga kalau terkait yang kurang mampu untuk beli handphone mungkin bisa dibantu gitu kan. Sedikit sih ada beberapa orang gitu 10 sampai 20 gitu ya. Dan sudah ada solusinya kan dari bantuan pemerintah itu. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi rencana yang tadi sudah yang disampaikan oleh Pak Gaman semoga bisa terrealisasi ya Pak Gaman ya. Dan amin. Sangat baik sekali tadi rencana dari sekolahnya Pak Gaman mau mengintegrasikan antara e-learning dengan PAS gitu ya. Baik, itu saja mungkin Pak Gaman untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan tujuannya bisa tercapai ya dari 8 bisa naik ke 9. Baik, itu saja Pak Gaman ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Saya akhiri Pak Gaman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Pas tadi 19 berapa? Dilanjutkan, Bun. Pak Gaman ya? Iya. Pak Gaman. Ya. Baik. Ini posisinya kayak gini. Bentar, Pak Gaman. 13. Ya. Bentar. Oke, tar ya. Kita dulu di sini agak jelek. Udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Gaman. Selamat malam Bunda Ratna. Selamat malam Pak Gaman. Sehat Pak Gaman? Alhamdulillah sehat. Bunda juga tentunya sehat ya. Selalu Alhamdulillah. dan rajin olahraga tentunya. Alhamdulillah. Tapi hati lagi sedikit mendung nih Pak. Kenapa? Iya nih Pak, saya pengen cerita sama Bapak nih. Boleh. Namanya begini Pak, sekolah saya kan mungkin sudah lebih dulu ya melakukan PAS. Kalau di sekolah saya namanya SAS Pak, sumatif akhir semester gitu ya. Sekolah saya memang lebih dulu mengadakan PAS gitu ya. Saya sebelum melaksanakan SAS itu sebenarnya saya sudah memberikan kisi-kisi ke anak-anak saya Pak. Malahan sangat detail gitu ya, sangat detail sesuai dengan materi yang siswa saya terima selama 1 semester ini gitu ya. Tapi ternyata pada saat saya mengoreksi kemarin gitu ya, hasil SAS mereka, nilai yang didapatkan mereka itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan Pak. Ada deviasi di sana ya, harapan dan kenyataannya berbeda. Ya, saya sedikit kecewa Pak. Karena memang tidak sesuai dengan yang saya harapkan gitu ya. Jadi kepikiran Pak, saya tuh jadi kepikiran kenapa ya anak-anak itu ya, padahal saya sudah memberikan materi ajar, video tentang video tayang materi gitu ya di dalam pembelajaran saya, terus memberikan kisi-kisi secara detail. Intinya saya sudah memfasilitasi mereka lah gitu ya. Betul. Sih
perasaan saya sudah maksimal ya Pak ya, sudah semaksimal mungkin gitu ya. Tapi kalau melihat nilai SAS mereka kemarin, aduh banyak yang di bawah KKM Pak. Begitu. Banyak yang Baik remedial. Bunda, ya baik Bu Eis. Jadi saya bisa tangkap permasalahan yang disampaikan atau yang dihadapi Ibu terkait juga nilai SAS ya. Iya. Begitu. Ya mungkin bisa disampaikan kembali Bu permasalahan tentang nilai SAS di sekolah Ibu. Jadi saya kan mengajar kelas 10 dan kelas 11 ya Pak ya. Kalau di kelas 11 ini saya melihat nilai PAS mereka atau nilai SAS mereka itu agak lumayan lah dibanding kelas 10 gitu ya. Di kelas 10 ini saya melihatnya agak banyak yang di bawah KKM. Gitu ya. Nah, kalau begitu nilai seperti apa yang ingin Ibu harapkan ya dari anak-anak Ibu yang tadi nilainya di bawah KKM gitu? Ya pokoknya di kelas 11 ini anak-anak dengan memberi saya dengan perlakuan yang sama di kelas 11 gitu ya. Mereka hanya sedikit yang kena remedial gitu ya. Tetapi di anak kelas 10 ini banyak sekali yang kena remedial gitu ya. Nah, sebenarnya saya membandingkan dengan mereka juga sih ya, di penilaian harian mereka, di penilaian tengah semester mereka, nilai-nilai mereka tuh bagus Pak, di kelas 10 itu mereka nilainya bagus gitu ya. Jadi saya udah kepedean duluan gitu ya. Nilai SAS juga nggak akanlah jauh beda dengan nilai PTS dan nilai harian mereka. Jadi harapan saya nilai mereka di atas KKM gitu ya. Betul. KKM mereka itu kan seharusnya 75 lah ya Pak ya, atau 76 atau 77 atau 78. Tapi realitanya mereka banyak yang nilai 70, 60, bahkan ada yang 40 Pak. Aduh seperti itu Pak permasalahannya itu. Iya. Nah kalau gitu sebenarnya tindakan yang ingin dicapai gitu ya dari kasus nilai yang di bawah KKM itu gimana itu Bu? Iya saya Pak jadi berpikir ini kenapa ya akhirnya saya mengajak ngobrol mereka Pak, mengajak ngobrol anak-anak gitu ya. Ternyata mereka mengeluhkan banyaknya materi atau banyaknya mata pelajaran. Mungkin mereka sih bilangnya begini, apa sih waktu SMP kan saya pelajarannya nggak sebanyak ini gitu ya. Kenapa pada saat SMA banyak sekali gitu ya. Terus rata-rata di dalam satu pelajaran itu rata-rata 5 bab gitu loh Pak. Ya, udah gitu kan PAS itu kan pembelajaran selama 1 semester itu rata-rata 5 bab dalam satu mata pelajaran. Nah, anak-anak itu kan ujiannya pada saat PAS itu rata-rata 3 mata pelajaran gitu ya. Mereka harus mempelajari ketiga mata pelajaran yang berbeda gitu. Dengan rata-rata setiap mata pelajaran 5 bab gitu ya. Terus kalau kelas 10 juga selain sebelum menghadapi PAS atau SAS, katanya mereka juga disibukkan dengan aktivitas proyek Pak. Jadi mereka itu jadi sekolah kami itu akan melaksanakan gelar karya Pak sekitar tanggal 14 Desember. Jadi kendalanya di situ juga ya karena memang nggak kurang fokus berarti mereka ya karena ya selain kurang fokus jadi mereka merasa harus membagi waktunya gitu loh, membagi waktunya antara latihan atau kegiatan untuk proyek gelar karyanya nanti 14 Desember, terus dengan PAS. Jadi mereka merasa kurang persiapan aja katanya gitu sih bilangnya. Nah kalau begitu strategi apa sih supaya mendongkrak nilai dari siswa Ibu itu biar pas KKM atau di atas KKM gitu? Iya terima kasih loh Pak, saya tercerahkan dengan pertanyaan Bapak gitu ya. Sama-sama. Strategi ya. Ya sebenarnya kan ada solusi ya dari betul, Pak. kegiatan ini. Memang sih selama ini saya belum terlalu menekankan ya yang namanya pentingnya manajemen waktu gitu ya ke anak-anak gitu ya Pak. Karena anak-anak SMA ini kan belajarnya di sekolah mulai pukul 7 sampai dengan 4 sore ya Pak ya. Setelah itu sorenya mereka melakukan aktivitas lain gitu. Setelah pulang sekolah jam 4 itu mereka ada lagi harus ekstrakurikuler gitu ya untuk
menuangkan minat dan bakat mereka gitu ya. Sehingga mereka pulang ke rumah juga dalam kondisi mungkin sudah lelah gitu ya. Agenda harian mereka padat gitu ya. Dan selain itu penguatan dari keluarga oleh orang tuanya juga, saya sebagai guru di kelas juga dapat ide segar nih dengan pertanyaan Bapak. Harus menguatkan ke anak-anak tentang manajemen waktu ya Pak ya. Betul, Ya iya. begitu ya Pak. Banyak kegiatan ekstrakurikuler, latihan untuk persiapan gelar karya, namun mereka tidak boleh melupakan tugas utamanya di akademik gitu ya. Jangan sampai tugas utamanya di akademik jadi terbengkalai. Mungkin Betul, itu yang betul. pertama ya Pak ya. Terus yang kedua, di kelas 10 ini saya akuin Pak, saya belum melakukan identifikasi asesmen diagnostik ya Pak ya. Iya. Diagnostik gitu ya. Belum sempat gitu loh Pak. Kalau ke anak kelas 11 sih saya memang pernah melakukan asesmen diagnostik gitu ya. Sehingga Nah ketika maaf saya potong, dari asesmen diagnostik itu udah kelihatan nggak nilai siswa kemudian ada peningkatannya begitu? Belum Pak, justru saya baru melakukan asesmen diagnostik ini ke anak kelas 11. Nah, yang saya permasalahkan kan di sini anak kelas 10 itu saya belum memberikan asesmen diagnostik justru Pak. Oh, jadi itu sebagai bentuk rencana aksi gitu ya, melakukan Ya. asesmen diagnostik Ya, begitu saya ya. belum melaksanakan asesmen diagnostik. Jadi di dalam pembelajaran saya menyamaratakan pembelajaran mereka gitu ya, tanpa melihat gaya belajar mereka. Mungkin ini penyebab kenapa nilai mereka itu agak banyak yang di bawah KKM gitu. Tapi ini tantangan juga ya Bu, Heeh. tantangan juga agar dari dari pelajaran ini kan setidaknya kita lebih tertantang untuk mereka meningkatkan hasil belajarnya di atas KKM gitu. Iya Pak. Ya. Penguatan manajemen waktu itu juga sebenarnya bisa kan ya Pak, mengingatkan siswa setiap kita di kelas gitu ya. Insya Allah lah nanti saya akan mengingatkan siswa kita pada saat pembelajaran di kelas gitu ya. Seperti yang kemarin 1 semester, kenapa saya tidak melakukan asesmen diagnostik ya ke anak kelas 10, itu karena saya lupa Pak. Saya lupa, begitupun untuk penguatan tentang materi pelajaran saya. Kan pelajaran saya 80% itu mereka praktek di lapangan ya Pak ya. Sedangkan 20%-nya lagi seharusnya mereka diberikan contoh-contoh soal dalam tiap pertemuan gitu. Nah ini saya lupa. Saya hanya memberikan materi tanpa memberikan latihan soal yang beragam gitu Pak. Nah dari situ ke depannya kalau memang Ibu ada rencana aksi tadi ya supaya meningkatkan nilai siswa di atas KKM atau pas KKM, setelah melakukan rencana aksi kemudian strategi-strategi dalam pembelajaran, kalau di rank dari 1 sampai 10 kira-kira berapa nilainya ini? Atau semacam saya bisa deh misalnya 90% dari strategi yang saya sudah terapkan gitu. Ya, insya Allah dengan strategi misalnya strategi yang pertama saya akan memberikan manajemen akan memberitahukan anak-anak bahwa manajemen waktu kalian antara pulang sekolah dengan kegiatan ekstra, dengan kegiatan project gitu, tolong dikasih tahu lah ya ke anak-anak bahwa mereka harus bisa membagi waktunya, itu yang pertama. Yang kedua Pak, karena inginnya saya sih menggunakan asesmen diagnostik ini nanti gitu ya, karena ada permasalahan Pak di asesmen diagnostik ini, seperti yang saya pernah ceritakan bahwa anak-anak itu belum memiliki handphone semuanya gitu ya Pak ya, belum punya HP semuanya. Jadi akhirnya saya akan meminta bantuan kepala lab komputer gitu ya, mudah-mudahan bisa membantu untuk meminjamkan labnya untuk anak-anak supaya saya bisa melaksanakan asesmen diagnostik ini gitu ya, dan mengetahui gaya belajar mereka gitu ya. Tapi tentunya untuk saat ini kan kita udah memasuki 1 semester, udah mau berakhir ya Pak ya, jadi nggak mungkin sekarang gitu ya. Tapi untuk nantinya saya akan akan meminta bantuan
kepala lab komputer Berarti untuk udah ada solusi lah ya, begitu. Mudah-mudahan ya itu. Tapi Pak kendalanya adalah lab komputer juga kan kita dipakai untuk 3 jenjang gitu ya. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas penuh 3 terus ya. gitu ya, penuh terus. Jadi saya belum menemukan waktu yang tepat gitu. Jadi nanti kalau misalnya sudah ada solusi kan dibolehkan oleh kepala lab, ya berarti saya harus menentukan hari di mana anak-anak akan saya berikan asesmen diagnostik gitu. Tetapi kalau misalnya asesmen diagnostik ini mengalami kesulitan gitu ya, di lab komputer juga tidak bisa, insya Allah lah kita permudah dengan menggunakan paper gitu, paper test lah misalnya saya ketik gitu ya, menggunakan paper test, udah gitu saya berikan ke anak-anak mungkin tapi jawabannya tidak akan seperti yang dilakukan secara online gitu ya Pak ya, seperti itu. Baik, itu salah satu bentuk tanggung jawab ya Bu dari salah satu ibu agar meningkatkan hasil belajar siswa gitu ya dengan cara apapun ditempuh begitu ya. Mungkin kalau saya simpulkan dari permasalahan yang di Ibu terkait dengan SAS ya, atau di saya masih PAS penilaian akhir semester tadi ya, bahwa siswa kurang fokus karena ada kegiatan P5 juga ya, waktunya akan terbagi. Kemudian siswa juga masih ada yang belum punya handphone sehingga harus harus ada bantuan dari sekolah Bu ya, agar meminjamkan labnya begitu ya. Kemudian Ibu luar biasa dengan strategi-strategi pembelajaran agar meningkatkan hasil belajar siswa dengan baik ya Bu ya, seperti itu ya. Dari tadi tujuannya sudah jelas, kemudian identifikasi siswanya sudah jelas, kemudian rencana aksinya sudah jelas, dan bentuk tanggung jawab Ibu ya, agar siswa bisa baik nilainya, begitu ya Bu ya, agar nilainya di atas KKM itu juga sudah Ibu lakukan untuk kedepannya lebih baik begitu ya. Dari 1 sampai 10 Ibu ngasih rank antara 8 dan 9 tentunya ya, di atas KKM ya, insya Allah ya. Barangkali itu saja mungkin ya Bu Isratna ya, untuk kegiatan kita hari ini. Selanjutnya mungkin kita tutup dengan bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yuk, mangga dilanjut Bu. Masih di mute Bu Ratna. Suaranya Bu Ratna, ya. Saya yang di off ya? Iya, mangga Pak Gaman. Nah, oke, siap ya Pak Deden. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Apa kabar Pak Deden? Alhamdulillah baik. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Pak Deden, silakan Pak Deden sampaikan terkait permasalahan yang akan Pak Deden yang sedang Pak Deden hadapi saat ini. Kita kan pertemuan ini pasti Pak Deden ingin bercerita kepada saya. Iya, Bu. Jadi gini Bu, seperti yang pernah saya ceritakan ke Ibu ya Bu ya, bahwa saya ngajar matematik ya Bu ya. Jadi memang kendala utama saya ngajar matematik itu tentang kemampuan dasar anak-anak di hitungannya gitu. Jadi sebenarnya yang saya pengen lakukan itu Bu, saya tuh pengen bagaimana bisa ngajar itu supaya bisa memenuhi kebutuhan belajar semua murid, pengennya gitu sih Bu gitu. Saya pengennya begitu. Oh gitu, iya ya. Itu keinginannya Pak ya. Nilai seperti apa yang ingin Bapak harapkan dari anak-anak Bapak itu gitu Pak? Ya pasti kita pengen anak-anak tuntas gitu ya, minimal tuntas, dan anak-anak juga atau murid-murid di kelas juga nanti ketika saya ngajar itu bisa memahami konsep-konsep yang saya ajarin gitu Bu. Jadi jangan sampai misalkan ya saya ngajar terus harusnya materinya tentang statistika gitu, yang hitung-hitungannya mungkin penjumlahan gitu ya, yang basic, tapi karena terkendala murid-murid hitungan dasarnya susah,
Jadi akhirnya mereka nganggap, aduh statistik susah gitu. Padahal bukan statistiknya yang susah gitu. Padahal yang susah itu adalah tadi kemampuan hitungan dasar mereka. Jadi kita pengen tuh mereka tuh paham gitu dengan konsep yang seharusnya di jenjangnya dia gitu. Bukan karena hitungan dasar malah ngerasa, aduh ini mah materinya susah Pak gitu. Padahal bukan karena itu. Jadi saya pengen tuh mereka itu bisa belajar dengan gaya belajar mereka, atau mungkin nanti saya bisa menyajikan pembelajaran yang seperti apa nih supaya mereka tuh bisa nyambung terus gitu dengan apa yang saya sampaikan gitu. Iya. Terus Pak Deden, dengan kondisi seperti ini, dengan situasi seperti ini, apa rencana Pak Deden ke depannya nih? Jadi memang dari modul yang pernah kita pelajari ya Bu ya, kita tuh memang harus menyajikan pembelajaran berdiferensiasi mungkin Bu ya. Jadi menyajikan pembelajaran di kelas tuh sesuai dengan kemampuan awal murid gitu kan. Jadi kita memang di awal harus ada tes diagnostik. Mungkin saya bisa tahu mereka itu kemampuan dasarnya kurang itu ya bisa dikatakan juga tes diagnostik gitu kan. Dan juga nanti mungkin saya sesuaikan dengan gaya belajar mereka juga nanti di kelas Bu ya. Jadi apakah anak nanti dia tipe belajarnya visual gitu ya, atau dia tipenya audio gitu kan. Jadi mungkin itu jadi pertama saya sesuaikan dengan tingkat kemampuannya gitu kan, dan juga mungkin sesuai dengan gaya belajarnya mungkin gitu Bu yang bisa saya lakukan di kelas. Iya Pak Deden. Dengan Pak Deden melakukan asesmen diagnostik itu, apakah sudah ada perkiraan gitu ya, keberhasilannya gitu, atau persentase keberhasilan dari rencana Pak Deden ini? Kalau saya lihat nih Bu ya, karena memang kemampuan awal anak-anak ini susah di hitungan dasarnya, jadi misalkan saya coba sajikan ya mereka itu dengan video juga dengan mungkin rangkuman gitu ya, bisa lah di sekitar 75% atau minimal di atas KKM lah ya, atau 75 atau bisa juga 80 lah dari rencana yang mau saya lakukan ini. Memang masih berupa rencana ya, jadi harapan saya sih bisa sejauh itu gitu. Tapi sejauh ini dari yang pernah saya lakukan sih masih di range-nya 75 gitu Bu. Oke Pak Deden. Menurut Pak Deden dengan rencana-rencana Pak Deden ini, kira-kira ada hambatan nggak Pak Deden? Hambatan, dalam raih tujuan gitu loh, dalam raih tujuan yang akan dilaksanakan oleh Pak Deden. Kira-kira ada hambatan nggak Pak Deden? Saya tuh sebenarnya butuh role model ya Bu. Jadi saya butuh banyak lihat guru matematik di sekolah lain, atau mungkin bisa juga nanti di PMM ya saya lihat, jadi berkaitan dengan berbagi praktik baik. Mungkin saya harus banyak nonton deh. Gimana nih caranya guru-guru? Kayaknya permasalahan mungkin nggak cuma di sekolah saya juga ya. Mungkin permasalahan klasik ya, bahwa anak itu memang perkaliannya belum hafal gitu ya, hitungan dasar juga mungkin susah. Mungkin saya perlu banyak belajar juga gitu. Karena tadi ya kendalanya itu adalah saya ini belum banyak belajar keluar gitu. Jadi saya masih harus banyak belajar juga keluar supaya nanti saya tahu nih murid-murid saya ini perlu treatment yang seperti apa nih, barangkali di luar sana ada yang mirip dengan seperti saya permasalahannya gitu. Iya. Kira-kira kata Pak Deden jika ada hambatan yang menghalangi tujuan Pak Deden gitu ya, apakah Pak Deden sudah memiliki option yang lain gitu ya? Option yang pertama kan tadi Pak Deden akan meminta bantuan teman-teman atau membutuhkan role model dari Ya. sekolah lain gitu ya. Apakah ada opsi yang lain gitu? Selain Iya, Bu. Saya jadi kepikiran opsi lain ini ya, dari pertanyaan Ibu tadi ya. Opsi lainnya bisa jadi mungkin ya, artinya saya coba buka mungkin banyak PTK mungkin Bu ya, banyak PTK. Jadi bisa jadi juga dari situ ya. Mungkin kan tadi saya bilang permasalahan klasik ya. Tadi pertama saya bilang coba kalau saya lihat role model atau lihat dari praktik baik, bisa juga mungkin saya baca dari PTK orang kali Bu ya. Mungkin bisa jadi permasalahan ini pernah terjadi juga. Jadi bisa saya sadur, nanti bisa saya terapkan juga di kelas nanti ketika saya ngajar. Mungkin bisa kayak gitu Bu ya? Bisa Pak Deden, tapi kalau misalnya solusi yang Pak Deden siapkan itu misalnya ini ya, tidak membantu menyelesaikan permasalahan Pak Deden nih. Opsi yang saya tanyakan tadi ternyata dengan melihat PTK gitu ya, hasil itu ternyata tidak menghasilkan solusi dalam tidak membantu gitu dalam menyelesaikan hambatan yang Pak Deden terapkan itu. Bagaimana itu Pak Deden? Berarti
saya mungkin belum mendalam kali Bu, memahami sumber masalahnya kali ya. Berarti saya harus perdalam dulu nih, artinya sumber masalah ini ada di mana gitu. Yang tadi saya coba nyari treatment-nya kan ya. Mungkin karena kita coba udah treatment menggunakan role model tadi ya, atau bisa menggunakan baca-baca PTK, mungkin bisa jadi saya nih mungkin yang belum bisa membaca, ini masalahnya di mana mungkin gitu ya. Jadi mungkin saya coba cari tahu lebih mendalam lagi tentang masalahnya tuh sebenarnya di mana sih gitu kan ya, sebelum nanti saya ngasih treatment. Mungkin gitu kayak Bu ya? Iya, betul. Kira-kira, strategi apa lagi nih yang ingin Pak Deden sampaikan supaya mencapai tujuan yang ingin Pak Deden rencanakan gitu? Iya. Paling nanti selain tadi saya coba nyeting pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid, saya coba juga nanti mungkin ada di luar dari jam pelajaran, saya kasih mungkin mereka tabel perkalian untuk dihafalkan. Walaupun memang kesannya kalau matematik ngapal tuh gimana gitu ya, tapi ya mau nggak mau gitu kan ya, karena perkalian memang sudah jadi modal awal. Dan hitungan-hitungan dasar mungkin coba saya kasih latihan-latihan menggunakan aplikasi yang bisa menarik minat murid, mungkin itu ya kayak Quizizz gitu ya. Paling itu Bu, jadi sementara untuk bisa menambah waktu belajar murid yang memang tadi seharusnya mereka sudah kuasai, coba saya mungkin tadi ya kasih waktu untuk mereka ngapalin perkalian lagi, dan juga nanti untuk kasih latihan-latihan lewat aplikasi yang menarik kayak Quizizz ataupun Wordwall atau dan lain sebagainya, mungkin gitu Bu ya? Iya betul. Apakah baik Pak Deden, apakah sudah ada gambaran gitu ya keberhasilan tujuan yang dibuat sama Pak Deden barusan? Apakah ada gambaran gitu, gambaran keberhasilannya seperti apa Pak Deden? Mungkin teknik yang tadi terkait dengan ngapal perkalian juga dengan ngasih latihan itu pernah sih saya coba Bu ya. Jadi di kelas yang sebelumnya, ya artinya itu walaupun tidak signifikan tapi cukup membantu juga gitu. Cukup membantu daripada tidak ada treatment seperti tadi sama sekali gitu. Jadi walaupun tidak terlalu signifikan, saya bilang tadi ya cukuplah membantu walaupun tadi ya tidak terlalu tinggi. Tapi ya sambil saya mencari solusi lain yang bisa meningkatkan signifikan, mungkin bisa itu dulu sementara yang saya lakukan kayaknya Bu. Iya Pak Deden, kira-kira kapan rencana Pak Deden akan dijalankan nih? Rencana yang sudah disiapkan sama Pak Deden ini? Ya, dalam waktu dekat sih Bu ya, dalam waktu dekat. Jadi nanti di pembelajaran di kelas, saya akan coba lakukan tadi ya, seperti yang saya sampaikan ke Ibu semua, baik dengan merancang pembelajaran, juga saya coba kasih nanti mereka hafal perkalian, dan juga nanti latihan-latihan menggunakan aplikasi yang bisa menarik minat murid ngitung gitu ya. Bahkan mereka nanti ketagihan, Pak, ayo lagi Pak, ayo gitu kan. Paling itu Bu, dalam waktu dekat ini. Pak Deden, Ya. tadi Pak Deden kan menyebutkan bahwa Pak Deden butuh bantuan teman dari komunitas Pak Deden, tapi dari sekolah lain gitu ya. Selain mereka gitu, siapa saja yang akan Pak Deden libatkan dalam kegiatan Pak Deden ini gitu loh? Dalam rencana Pak Deden ini gitu. Iya, pasti saya butuh juga nanti pemangku kebijakan di sekolah ya Bu, biar nanti sama-sama mencari solusi. Bagaimanapun ini sekolah bersama gitu ya. Mungkin pemangku kebijakan juga punya solusi gitu untuk saya nanti. Ketika nanti saya menyampaikan ini, baik kepala sekolah ataupun kurikulum gitu ya, atau kesiswaan, nanti bisa juga nanti memberikan masukannya begitu. Oh, Pak Deden kayaknya bagusnya gini deh gitu kan. Jadi selain teman-teman di luar, bisa juga nanti dari internalnya gitu ya, dari stakeholder, baik nanti kepala sekolah, kurikulum pun kesiswaan itu bisa juga nanti jadi pemberi masukan kepada saya kayaknya gitu Bu. Iya, Pak Deden yang terakhir nih, boleh nggak Pak Deden simpulkan dari dari permasalahan Pak Deden, strategi yang akan Pak Deden lakukan dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya, mudah-mudahan bisa terlaksana ya strategi Pak Deden. Silakan Pak Deden boleh menyimpulkan apa yang Pak Deden bicarakan barusan. Gitu ya. Jadi kendala yang saya alami itu kan tadi bagaimana menyajikan pembelajaran memang sesuai dengan kebutuhan belajar murid gitu ya. Karena tidak semua murid punya kemampuan hitung yang sama. Makanya tadi saya coba pertama saya sajikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka gitu. Kemudian nanti saya tambahkan juga untuk murid-murid yang memang perkaliannya belum hafal atau hitungan dasarnya belum bagus, saya coba kasih treatment mereka suruh ngafalin gitu kan. Dan saya juga tetap mengembangkan kemampuan mengajar saya dengan cara tadi saya coba lihat role model di luar gitu ya, dari rekan-rekan yang lain, atau mungkin ada tambahan lagi nanti saya coba baca PTK, dan juga supaya ini tetap bisa berlangsung
terus-menerus gitu ya, berkesinambungan. Saya coba nanti diskusi juga dengan stakeholder di sekolah, Bu ya, jadi dengan kepala sekolah, kurikulum dengan kesiswaan. Semoga niat kita untuk bisa menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid itu bisa terlaksana dengan baik. Kurang lebih seperti itu, Bu. Iya, Pak Deden. Pak Deden sudah puas berbicara dengan saya. Sepertinya Ya, sudah cukup ya, Pak Deden sudah bisa menemukan solusinya sendiri dengan permasalahan Pak Deden. Mudah-mudahan Pak Deden setelah berbicara dengan saya mendapatkan pencerahan mungkin, atau Pak Deden sudah tercerahkan? ya alhamdulillah dengan pertanyaan-pertanyaan tadi membuat saya menjadi dapat gitu titik-titiknya gitu, Bu. Iya, Pak Deden. Saya rasa cukup ya perbincangan ini. Terima kasih Pak Deden. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Terima kasih, kelompok Bu. Pak Gaman sudah selesai ya. Pas 15 menit. Silahkan kembali ke main room. Saya stop. Ya Bu, terima kasih. Iya Bu Haji, terima kasih.